Keempat kata ini sangat mirip, bahkan hurufnya sama. Akan tetapi terdapat perbedaan di antara keempat kata ini, yaitu kata al-malaku, kemudian al-maliku, serta al-mulku, dan terakhir kata al-milku. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu kata al-malaku. Mimnya di fathah dan lamnya juga di fathah. Al-malaku ini adalah bentuk mufrad atau bentuk tunggal dari kata malaika, yaitu malaikat. Jadi malaika adalah bentuk jamak dari kata al-malaku. Jadi kata malaika yang dalam bahasa Indonesia disebut malaikat ini sedikit unik. Karena ternyata malaika adalah bentuk jamak. Tetapi itu yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi malaikat. Ya, kata al-malaku ini, misalnya kita bisa temukan di dalam Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu itu akan mewafatkanmu, akan mematikanmu. Dalam ayat tadi dipakai malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Yang kedua adalah kata al-maliku. Mimnya di fathah, lamnya di kasrah. Al-maliku ini adalah raja atau sang raja. Biasanya orang Arab menyebutnya sahibul amri was sultah ala ummatin aw bilad, yaitu pemilik kekuasaan tertinggi atas suatu negara atau suatu bangsa. Al-maliku yaitu raja. Sebagaimana di dalam Al-Quran misalnya, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin. Dan sang raja berkata, dalam ayat tadi disebutkan al-maliku, yaitu sang raja. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Mimnya di fathah, kemudian lamnya di kasrah. Kata yang ketiga yaitu al-mulku, mimnya di dhamma, yaitu kepemilikan. Ma yumlaku wa yutasarrafu fih, yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dikelola oleh sang pemilik. Misalnya dikatakan ardun fi mulkihi. Itu maknanya adalah mamlukatul lahu, yamlikuha. Maksudnya tanah yang dimiliki olehnya. Kata al-mulku ini juga kadang diartikan sebagai kerajaan. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapa kerajaan di hari ini? Di ayat tadi dipakai kata al-mulku, mimnya di dhamma, lamnya di sukun. Kata yang keempat adalah al-milku atau milkun. Mimnya di kasrah, kemudian lamnya di sukun. Al-milku ini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu milik. Yaitu syai'un mamluk yumkinu li sahibihi ay yatasarrafa fih. Yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dikelola oleh pemiliknya. Yang dalam bahasa Indonesia kita sebut milik. Misalnya kita mau mengatakan milikku, maka bahasa Arabnya adalah milki. Milki. Itulah tadi perbedaan antara kata al-malaku, al-maliku, al-mulku, serta al-milku.